Hai gengs, welcome to Forbia di CHY. Cerita horor. Kenalin, aku Forbia. Di sini aku ngebahas tentang cerita horor dan juga konten sleep therapy. Nah, hari ini tanggal 19 Maret 2023, aku mau ceritain cerita horor yang aku alami sendiri. Dan ini adalah cerita ketiga. Buat kalian yang belum nonton cerita pertama atau cerita kedua, silahkan mampir ke playlist aku untuk dengerin ceritanya. Tapi good news-nya adalah cerita aku itu tidak berkaitan satu sama lain. Maka dari itu kalian loncat-loncat aja nonton ceritanya karena tetap bakal beda gitu ceritanya satu sama lain. Kayak gitu. Dan berhubung udah mau bulan Ramadan ya, kayak 3 hari lagi, aku sempat mikir apa aku banyakin cerita horornya ya, buat nemenin ngabuburit kayak gitu. Dan ya aku berharap aku bisa berusaha untuk membuat konten yang konsisten biar gak loncat-loncat kayak kemarin ya, berhubung masih bekerja juga jadi kayak nyari waktunya susah loh. Ternyata jadi YouTuber ataupun jadi konten creator itu susah banget, nggak semudah yang aku bayangkan. Aku biasanya cuma bikin strategi doang buat mereka tapi gak pernah mengalami secara langsung, dan ternyata itu sulit ya. Kalian sangat hebat. Oke, aku mau langsung aja ke cerita ketiga. Jadi aku mau langsung aja ke ceritanya. Jadi cerita ketiga ini sebenarnya terjadi bukan pas kita masih sekolah, bukan pas kita masih SMA, melainkan terjadi setelah kita lulus SMA. Lebih tepatnya beberapa teman-teman kita udah lulus kuliah sih, udah wisuda gitu. Waktu kita SMA kan kita tentunya punya sahabat dong, punya teman-teman yang memang satu geng gitu ya. Nah kebetulan aku waktu SMA itu ada beberapa teman yang memang dekat, dan juga setelah SMA masih lumayan intens sering komunikasi, bahkan sering ketemuan. Kita sebut aja nama temen aku itu Bella dan Mariska. Sebenarnya masih ada sih teman-teman lainnya, cuma waktu itu nggak terlalu intens banget sama nggak ada hubungannya sama cerita aku ini. Jadi waktu itu kalau si Bella ini kuliahnya tuh di Bandung, sedangkan kalau Mariska ini kuliahnya di Jakarta. Nah waktu itu si Mariska ini udah mau lulus nih, udah mau wisuda. Akhirnya aku dan Bella itu kontekan. Kita berpikir mau ngasih kado apa nih ke si Mariska untuk hadiah kelulusan. Akhirnya kita pikir, oh ya udahlah, kita bikin video aja, video ucapan selamat atas kelulusannya. Kita waktu itu mau approach teman-teman kita yang waktu SMA kita deket satu geng gitu ya, supaya masing-masing bisa ngasih ucapan selamat atas kelulusan Mariska kayak gitu. Terus waktu itu rencananya pengen guru juga deh, guru juga kita pengen wawancarain gitu kayak Mariska tuh kayak gimana sih dulu, terus sekarang Mariska udah lulus kuliah, bagaimana pendapat ibu dan bapak guru mengenai hal ini kayak gitu ya. Videonya kayak rada alay juga, tapi ini kan waktu itu effort banget ya di zaman itu tuh effort banget, dan zaman itu udah ada YouTube. Jadi kita rencana masukin videonya tuh ke YouTube supaya kita bisa tonton bareng-bareng, dan siapapun yang kenal Mariska dan kasih testimoni itu tinggal nonton lewat YouTube. Itu sekitar tahun 2012 gitu, lupa aku. Terus aku sama si Bella ini udah mulai kumpul-kumpulin tuh video personal untuk ucapan selamat wisudanya. Yang tersisa adalah kita pengen bikin video dokumenter perjalanan Mariska ini selama di SMA. Jadi rencananya kita mau shoot dia yang biasa jalan dari rumahnya tuh pagi-pagi, makanan apa yang biasa dia makan saat SMA, terus kelasnya dia. Jadi memang kita mau bikin videonya tuh kayak video dokumenter eksklusif perjalanan dari dia SMA gitu, sampai ucapan kelulusan tadi yang kayak, wah selamat kamu telah menempuh perjalanan pendidikan yang begitu penuh perjuangan, kayak gitu-gitu deh. Akhirnya aku sama si Bella ini nentuin tanggal kapan kita pulang kampung supaya kita bisa syuting SMA tempat kita sekolah dulu. Kita weekend gitu pergilah ke kota kita kayak gitu, ke kampung halaman kita. Kita di situ udah mulai shoot
rumahnya si Mariska gitu, jalanannya saat kita sering jalan bareng atau pulang bareng, jajanan yang kita sering makan di pinggir jalan, kita kasih lihat. Terus kita udah, waktu itu hari Sabtu, kalau nggak salah, hari Sabtu, kita ke sekolah SMA kita lapor juga ke Pak Satpam, kita mau shoot beberapa lokasi tempat kita belajar dulu. Kebetulan satpamnya itu memang satpam lama, jadi masih kenal sama kita. Ada memperbolehkan kita untuk melakukan shoot. Dan waktu itu syutingnya juga pakai handphone ya, jadi nggak pakai kamera yang profesional dan ya gak apa-apa gitu. Hari itu juga masih anak-anak tuh masih ada yang sekolah ya, karena hari Sabtu waktu dulu masih sekolah. Cuman jam 12 memang jam pulang kalau hari Sabtu. Jadi kita shootnya itu habis jam selesai belajar mengajar kayak gitu. Akhirnya kita syuting gitu beberapa piala. Waktu itu ada piala yang si Mariska menangin juga deh kalau nggak salah. Jadi kita syutingin video piala dia. Terus kita shoot di mana dia dulu sering cheerleader. Kita juga shoot ruang guru. Pokoknya satu sekolah itu kita shoot deh. Tenang, kayak apapun yang kita lakukan di situ kita shoot. Ini loh tempat kita di kantin makan gitu. Itu kita shoot juga ke lantai 2, kita shoot ruang guru, kenakalan-kenakalan apa aja yang kita pernah lakuin waktu dulu di SMA. Akhirnya semua udah kita shoot. Setelah kita shoot seluruh konten yang kita butuhkan, akhirnya kita pulang ke kota kita masing-masing. Si Bella waktu itu seingat aku dia masih kuliah, jadi dia baliknya ke Bandung. Terus aku balik ke Jakarta. Dan aku ditugasin untuk mengedit video itu. Setelah aku edit videonya, aku langsung kirim dulu waktu itu via BBM deh. Aku kirim, terus ya dicek dulu tuh sama si Bella udah oke apa belum. Kalau misalkan udah oke, udah boleh di-up tuh langsung ke YouTube. Akhirnya aku up lah ke YouTube, buat yang lain juga bisa ngeliat dulu kayak apa enggak gitu. Kalau enggak kan aku bisa take down, terus aku bisa re-edit kayak gitu. Bahkan YouTube-nya tuh masih ada, videonya masih ada di YouTube. Dan kalian tuh sebenarnya bisa cek. Cuman waktu itu kayaknya aku masih glow down banget. Jadi kayak kalau aku mau sharing di sini akunya nggak pede. Akhirnya tibalah saat waktunya si Mariska ini wisuda. Aku sama Bella ikut tuh ke acara wisudanya si Mariska. Kita ikut acaranya, ikut prosesinya, kita ikut foto-foto dan ikut pulang ke rumahnya Mariska. Kita tuh ikut. Kita juga kasih tahu tuh ke mamahnya, ke kakaknya, kalau kita ada satu surprise lagi yang mau kita tunjukin ke si Mariska. Akhirnya kita ke ruang tamu semua, terus kita buka laptop. Waktu itu belum ada Smart TV, jadi kayaknya nggak bisa disambungin ke TV deh seingat aku. Jadi kita buka laptop, kita bilang, Tan, Riz, kita tuh ada satu surprise lagi. Kita pengen kamu nonton video ini, karena ini adalah sebenarnya surprise kita yang sebenarnya buat lo gitu. Congrats ya atas seluruh perjuangan lo menempuh pendidikan gitu. Terus kita play itu. Si Mariska tuh udah kayak terharu kan, kayak temennya yang ini ngucapin, yang ini ngucapin, itu juga ngucapin. Kalau nggak salah ada guru juga yang ngucapin deh. Ya dia kayak aduh thank you banget ya katanya gitu. Selama nonton video ya dia say thank you dan dia terharu banget sama videonya kayak gitu. Terus akhirnya kan kayak video nostalgia tempat-tempat yang pernah dia datengin dulu kan, kayak rumah, jalan gitu. Oh iya ya ampun udah lama banget nggak balik ke kampung, ya ampun seru banget ini jalan ini ya. Oh si ini mas yang jual telur gulung masih enggak, kayak tuh yang jual batagor. Jadi dia sambil nostalgia juga kan ngeliat jalan-jalan yang di shoot gitu. Terus tibalah kita di sekolah tuh, gerbang sekolah kita shoot, terus dia langsung bernostalgia lagi, oh iya nih yang dulu kalau telat gerbangnya langsung ditutup, kata dia kayak gitu. Terus dia nonton, terus kita satu-satu liatin, oh iya ini tempat dia cheerleader, ini tempat dia di kelas dia, ini kelas yang ini. Udah tuh selesailah gitu dia nonton video tersebut. Habis itu dia nanya ke kita gini, Bella, itu kalian nge-shoot pakai apa? Oh, kita nge-shoot pakai handphone doang nih, Riz. Oh iya, tapi hasilnya lumayan lah ya. Ya bagus gitu. Terus keliling sekolahan dianterin tuh sama si Pak Satpam. Oh, dia nganterin cuma di lantai 1 doang. Habis itu dia harus jaga lagi di depan. Soalnya takut ada orang gak dikenal kan masuk ke sekolah kalau dia nggak jaga di depan gerbang. Oh gitu. Terus kalian sama siapa aja nge-shootnya?
ya kita berdua aja, gua sama si Bella, aku bilang kayak gitu kan. Bukan bertiga, enggak lah, kan pas satpam ke depan, aku bilang gitu. Tapi tadi aku lihat kalian ada bertiga. Aku langsung merinding guys. Aku ceritain ini aja aku masih merinding. Ih. Sontak aku sama si Bella langsung lihat-lihatan. Ih, Riz, ngaco. Enggak lah, orang kita cuma berdua, jangan suka ngaco. Gimana? Tapi sumpah, gue ngeliat kalian ada bertiga. Jadi gue pikir kalian ada yang temenin. Di mana dong? Terus aku sama si Bella lihat-lihatan lagi. Lu tuh dari mana sih ngelihatnya kita ada bertiga? Orang yang on cam itu ganti-gantian, kalau nggak Bella ya gue. Gue ngelihat di pantulan kaca itu ada 3 orang. Oh, pas satpam kali. Makanya gue tanya, pas satpam ngikut ke atas apa enggak? Soalnya gue ngelihat pantulan kacanya 3 orang itu pas kalian lagi di atas. Kata si Mariska kayak gitu. Terus aku sama Bella lihat-lihatan lagi. Kayaknya kita di atas udah nggak ada pas satpam kan, Bel? Serius kan udah nggak ada pas satpam? Ya udah nggak ada. Pas satpam itu cuma nganterin kita tuh sampai lantai 1, dikit doang. Abis itu dia balik lagi, kata si Bella kayak gitu. Terus si Mariska bilang, yaudah kita replay ya. Ya dia replay itu si YouTube. Dia replay, dia percepat langsung ke detik atau langsung ke menit yang dia ngerasa ngelihat kita itu ada bertiga. Sampai akhirnya kita ngelewatin aula yang tadinya aku sempet ngadain acara rumah hantu di video yang sebelumnya. Terus jadi gini loh, ini aula rumah hantu, ini ruang guru, ini ada aula lagi. Aula buat lab kimia. Nah, jadi itu semua kaca. Pas kita laluin aula yang lab kimia, ada pantulan aku sama Bella kan, yang memang lagi shoot. Dan benar, di belakangnya ada yang ngikutin siluet warna hitam dan kita nggak tahu itu apa. Sumpah aku merinding banget pas aku ceritain. Akhirnya kita buru-buru matiin itu YouTube-nya dan kita semua diem, literally diem. Bahkan hari itu tuh yang surprise itu bukan cuma Mariska, kita juga surprise sama apa yang terjadi gitu. Aduh, kok bisa-bisanya dia sampai sedetail itu. Mungkin dia kayak pengen berterima kasih sama semua orang yang terlibat kali ya dalam pembuatan video itu. Makanya dia lebih aware dibanding kita yang tadinya ya kayak aku deh, logikanya aku yang ngedit kok nggak aware ada kayak gitu. Tapi memang ya nggak aware, aku pas ngedit juga nggak ngerasa ada 3 orang gitu. Makanya pertanyaan si Mariska itu menurut aku agak aneh, cuman dia aware ada 3 orang, mungkin karena dia mau berterima kasih. Menurut aku lebih ke situ, ke orang-orang yang memang terlibat dalam pembuatan video. Sampai sekarang sih kita nggak tahu siluetnya itu siluet apa, siluet siapa, atau apapun itu kita nggak mau cari tahu. Bahkan sampai saat ini pun aku nggak mau reply lagi videonya. Aku biasanya reply-nya tuh yang awal-awal tuh yang ucapan happy graduation, sisanya yang ngeliat kampung halaman gitu aku udah nggak mau buka karena aku takutnya parno. Aku sih nggak begitu heran sama hal-hal supernatural yang terjadi di SMA aku karena memang SMA aku itu agak unik. Pertama, dia itu punya terowongan bawah tanah yang bener-bener panjang, yang kayaknya hampir 1 kota deh panjangnya, rumornya ya hampir 1 kota, karena itu sempat menjadi terowongan untuk para tentara melarikan diri gitu deh di zaman penjajahan. Udah itu memang sempat seliweran ada cerita-cerita mistis dari korban dari siswa yang sempat kecelakaan. Terus besoknya mereka masih tetap sekolah kayak gitu tuh, banyak cerita kayak gitu di SMA aku. Cuman untuk mengalaminya lagi, bertemu dengan sosoknya lagi, yang ini sih aku nggak ngeh kita ketemu ya, waktu pas syuting sih kita nggak ngerasa ada gangguan, tapi kayak tiba-tiba kita tahu kita ada yang ngikutin gitu, itu kayak enggak sih, nggak mau. Oke, itu cerita terakhir aku tentang pengalaman horor yang aku emang alami sendiri. Mudah-mudahan aku nggak ada cerita horor lainnya yang aku alamin sendiri, karena to be honest aku nggak mau mengalami hal kayak gitu sih. Aku seneng bacanya, aku seneng dengernya, tapi ngalamin sendiri aku kurang tertarik. Terima kasih.
Sekian cerita dari aku. Buat kalian yang punya cerita horor, silahkan share ke aku secara pribadi ataupun lewat DM ataupun lewat komen. Kalau suka sama konten aku, mohon subscribe dan dukung aku juga like-nya. Oke, baiklah kalau gitu. Thank you. Bye.